dan kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, di dalam kebenaran ini saya mau memberitakan, coba kita buka di Matius 6 ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya minta yang ke-14, ada yang namanya di awal namanya A. Ada A, coba baca ke-14. Ya, Matius, tolong berdiri ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Amin. Dengar, kalau kamu mengampuni orang, Bapakmu di surga juga akan mengampuni kamu. Ayat ke-15, yang C depannya ada? Ada? Ayat, oke. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Dengar saudara, jadi siapa yang tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan pernah mengampunimu. Saya mau tanya di sini, apakah sudah belajar mengampuni? Siap. Sudah semua? Siap. Jangan siap aja, benar nggak dari hati? Siap. Apa sudah mengampuni mamamu? Sudah? Sudah mengampuni temannya? Pacarnya? Nyambungnya. Ya, jadi Tuhan mau katakan di sini kebenaran itu adalah yang pertama kita boleh mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni berarti kita punya hati yang baru, hati yang taat, hati yang tahir. Itu kalau kita mengampuni saudara akan belajarnya juga akan enak. Sampai lulus pun nanti di Polwan itu akan luar biasa. Tetapi kalau masih ada yang tidak mengampuni, bilangnya begini, aku udah ngampuni kok. Tapi kalau ketemu senggol-senggol temennya, gue sebel sama dia. Ayo ketawa ya. Ya, kalau ngeliat orang itu, kok rasanya saya sih udah mengampuni bu, banyak yang ngomong sama saya, udah mengampuni, udah bu, bener. Tapi saya kalau ngeliat orang itu, sebel banget, masih suka sebel tuh bu. Apakah itu sudah mengampuni? Siap. Ada yang mau mengampuni di sini? Siap. Ya, itu kalau orang yang tidak mengampuni itu akhirnya punya akar kepahitan. Kalau orang yang punya akar kepahitan, saudara, dia tidak akan pernah hidupnya tidak pernah enak. Jadi saya percaya kalau saya ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tuhan mau kebenaran, tadi kita harus mengampuni. Ya, ini yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau tadi yang pertama adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kedua, kita mau mengampuni. Tadi yang pertama, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kedua, kita harus mengampuni. Dan yang ketiga, saya minta, saudara nanti akan nikah nggak sih? Ya. Boleh nikah Pak? Jawab bolak boleh nikah. Habis 2 tahun boleh nikah. Siapa yang mau nikah? Angkat tangannya siapa yang mau nikah. Coba lagi lihat dulu yang tinggi. Semuanya lah mau nikah. Enggak, ada yang gak angkat tangan. Mana angkat? Siapa yang enggak? Coba keluar dari bangku berdiri. Yang gak mau nikah berdiri. Yang gak mau nikah berdiri. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, kita diciptakan Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara, nanti waktu saudara menikah, saudara tetap menjadi polwan, benar? Ya. Nanti kan pasti di suaminya di rumah mungkin ada yang tidak kerja, belum dapat kerjaan, atau mungkin sudah kerja. Loh, bisa aja. Tiba-tiba menikah, dia kerja, tiba-tiba sampai 1 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian dia keluar dari kantornya, bisa dong? Bisa nggak terjadi? Bisa. Tetapi saudara sudah kuat dengan firman Tuhan. Tadi carilah kerajaan Allah.
bangun pagi untuk menomorsatukan Tuhan, mengampuni, dan akhirnya waktu saudara menikah, apapun yang dapat dari Tuhan, saudara nggak boleh sombong. Ya, nanti kalau saudara misalnya sudah nikah, suaminya misalnya tidak bekerja, ini bisa terjadi. Wah, gua poluan, saya punya, bener nggak? Hei suami, bangun, masak. Wah, yang bener nih. Ya, jadi waktu kita sudah jadi polwan, sudah punya pangkat tinggi, kalau keadaan suamimu tidak bekerja atau suamimu sakit, suamimu tidak berdaya, apakah kalian mau sombong dengan pangkat saudara? Saudara tidak akan jadi polwan yang baik. Tapi Tuhan lihat ada kerendahan hati, polwan yang luar biasa, yang berpangkat tinggi, suaminya tidak bekerja, tetapi dia bisa bangunkan pagi, dia mandi, dia taruh di kursi roda, dan dia bawa. Saya nggak bercerita saudara akan mendapat seperti ini, tetapi ini cuma cerita kalau seandainya. Jadi hari ini sudah dipersiapkan. Kalau nanti sudah jadi pangkat, sudah jadi polwan yang luar biasa, yang punya pangkat tinggi, ingat, ada di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, coba buka dulu. Ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya percaya saudara adalah polwan-polwan yang tunduk kepada Tuhan, istri-istri yang tunduk kepada Tuhan, dan juga akan memenangkan suami-suami. Saya tidak berdoa dan saya tidak mengatakan bahwa saudara akan mendapatkan suami yang sakit, suami yang tidak bekerja, atau suami yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya mau mempersiapkan untuk saudara supaya boleh tahu kalau menjadi istrinya anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan Yesus, sehingga suami kita dimenangkan oleh kelakuan kita. Amin gak? Amin. Jadi saya percaya tadi yang pertama adalah kita harus bangun pagi hari, karena kita segambar dengan Allah. Kita harus berdoa, harus mengucap syukur, mengutamakan Dia. Yang kedua, kita harus berjalan dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran kita ketika kita mencari kerajaan Allah. Dan yang ketiga tadi, kita boleh mengampuni, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan yang keempat tadi terakhir, istri harus tunduk kepada suami. Jadi hari ini untuk 2 tahun mendatang dipersiapkan bahwa saudara kalau menikah harus tunduk. Walaupun saudara sebagai polwan yang sudah berpangkat tinggi, saudara menikah, ingat, biar bagaimanapun saudara bekerja pagi hari sampai malam tidak di rumah sebagai polwan, itu Tuhan bangga. Ada polisi wanita yang luar biasa. Tapi yang Tuhan lebih bangga lagi ketika saudara-saudara menjadi istri polwan dan punya suami, tunduk kepada suami. Jadi nanti bangunnya lebih awal, doa kepada Tuhan, mengucap syukur, menyiapkan makanan-makanan buat suami, baru berangkat kerja. Amin. Jadi janganlah sia-siakan Tuhan, yang terutama jangan sia-siakan suamimu dan anak-anakmu. Dan juga yang terakhir apa? Kalau ada pelayanan di gereja, walaupun kalian tetap sekolah, tetap menjadi polwan, harus menomorsatukan Tuhan. Ke gereja itu sangat penting. Ya, coba tadi saya mau tanya, yang
namanya hurufnya M ada? M? Ya, coba berdiri ya, huruf M depannya M. Melia, ya? Namanya Melia. Siap. Terus satu lagi. Siap. Eri. Maya. Maya. Mary, Maya. Melia, Molina. Molina, Maria, Margareta, oh Mareta. Yang belakang Mary. Wow, M-nya banyak ya, luar biasa. Coba beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ini tadi ada berapa? Ada 4 ya. Jadi ini kebagian 4 orang. Yang paling belakang nomor 1 tadi apa saya bilang? Amin, puji Tuhan. Kamu nomor 2. Amin. Yang belakang ketiga tadi? Ya, yang kedua? Dari dahulu kerjaan. Amin, betul, tadi kamu salah ya. Yang pertama sekali lagi? Bangun pagi berdoa dan bersyukur. Amin, kedua? Mencari kerajaan Allah. Yang ketiga? Amin. Istri terhadap suami. Amin. Sekali lagi coba yang belakang ke 1. Yang pertama, ayo. Pagi. Kedua? Cari kerajaan Allah, Ketiga? mengampuni. Nah, di sini ketahuan siapa yang mendengar firman, cuma masuk sini, keluar di sini ketahuan. Amin. Beri kemuliaan buat anak-anak yang M, luar biasa. Silakan duduk. Sekarang saya mau yang R. Ada yang R? R. Apa? Gak ada. Yang S. Solo ya ada. Cinta. Ayo berdiri yang ada S. Solo ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Coba saya mau tanya. Yang pertama apa? Terus? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya ya. Nah makanya kenapa tadi saya bilang siswa ini pasti kalau punya Alkitab punya kertas. Jadi akan mencatat. Jadi yang pertama tadi adalah Tuhan mau kita segambar dengan Allah. Kita harus bangun pagi untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Yang kedua tadi? Carilah kerajaan Allah. Ya, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Yang ketiga? Mengampuni. Yang keempat? Tunduk Tunduk kepada suami. Ayatnya di mana? 1 Petrus 3. Wow, luar biasa ya. Ini yang diam-diam di tengah belakang nih. Diam apa jadinya mana nih? Di antara yang ke belakang yang di depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri. 7 orang berdiri. Iya, yang dari ke belakang. Terus ke depannya 1. Iya. Iya yang diri. Dari belakang ke depannya. Masa nggak ngerti poluan dari belakang ke depannya. Berdiri semuanya deretannya. Ini saya lihat tadi diam-diam aja nih ya. Haleluya. Luar biasa. Coba saya mau tahu tadi yang pertama apa? Ngapain bangun pagi? Kedua? Mencari kerajaan Allah. Ketiga? Mengampuni. Keempat? Tunduk pada suami. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang saya mau tanya sekarang firman-Nya. Enggak, belum ditanya, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sekarang saya mau tahu tanya firman-Nya. Mencari kerajaan Allah apa? Lah, yang ditanya yang ini. Sekarang yang tahu diam ya, kalau saya nggak tunjuk diam ya. Saya cuma mau tahu apakah polwan-polwan ini setia dengan Tuhan. Bukan cuma setia dengan negara, dengan bangsa Indonesia. Saya bangga kalian menjadi nomor 1 untuk bangsa Indonesia. Tapi kita lebih bangga kalau kita nomor 1-kan Tuhan. Amin. Yang ya itu ya, oke berdiri. Ya. Kalau kita harus tunduk kepada suami, di mana tadi firman-Nya? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang lagi nunduk tuh, yang lagi nunduk.
Iya, kamu berdiri. Saya mau tanya. Kalau bangun pagi itu di mana tadi ayatnya Tuhan bilang bangun pagi? Markus. Markus 1 ayat 35. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Berarti udah 2, udah 3 ya. Satu lagi tadi ya. Satu lagi. Yang lain jangan berisik, nanti tahu temannya ya. Ini saya cuma mau menguji hati. Kan tadi kan